Cie, ada yang habis hat-trick kemenangan Le Mans 24 Hours deh. Mana hat-trick dengan 3 mobil berbeda juga lagi. Coba Ferrari cabang sebelah bisa nggak kayak gini? Cih, enak aja lu bang, bisa lah. Kalau di era 2000-an tapi. Jangan so iya deh. Yeah. Anyway, pemenang Le Mans 24 Hours kemarin kan tuh AF Corse nomor 83 dan salah satu pembalap itu ialah Robert Kubica. Salah satu pembalap yang dulu berpotensial banget dan bisa dikatakan calon bintang F1 berikutnya. Namun sayang, cedera fatal yang hampir mengakhiri karir balapannya terjadi, dan sayang juga pada saat insiden itu terjadi, dia menyatakan bahwa sebenarnya musim 2012 tuh dia udah tanda tangan kontrak dengan Ferrari. Nah, brand legendaris dan ikonik yang sama dengan tim dia yang menang Le Mans minggu lalu. Jadi hari ini gue mau bahas bagaimana jika Robert Kubica balapan dengan Ferrari untuk musim 2012. Jadi, jika dia mengendarai Ferrari untuk musim 2012 itu berarti dia tidak mengalami cedera fatal tersebut, dan itu berarti Ferrari akan memiliki lineup Fernando Alonso dan Robert Kubica. Jadi Felipe Massa out ya, dan wow, ini satu lineup yang main mengerikan juga. Tapi lebih mengerikannya lagi ya, mobil Ferrari 2012 itu di awal musim. Ya, mobilnya benar-benar ampas banget apalagi di awal musim ya. Tapi secara miracle-nya bisa di-carry sama Fernando Alonso untuk jadi title contender sampai akhir musim. Untuk Robert Kubica mungkin ini akan menjadi awal yang cukup berat untuk dia berseragam merah dan awal musim gue expect sedikit mirip sama Felipe Massa di real life, dimana dia kesulitan banget sementara Nando nge-carry traktor merah itu kayak Max yang nge-carry traktor banteng itu di musim ini. Tapi kita semua tahu bahwa seiring berjalannya musim, Ferrari di 2012 tuh mampu mengembangkan traktor itu dan bisa secara konsisten meraih poin juga. Dengan ini, performa Robert meningkat juga dan gue bisa melihat dia meraih beberapa podium di musim itu. Untuk kemenangan, mungkin belum lah ya, dan anggap aja ini awalnya sedikit apes saja karena mobilnya bapuk dan dia harus adaptasi di musim pertamanya. Tapi performa dia di akhir 2012 benar-benar impress Ferrari dan dia dipertahankan untuk musim 2013. Bentar. Kalau misal dia tampil cukup bagus sampai dia nggak impress Ferrari dan dipertahankan sampai musim depan setidaknya ya, berarti dia berhasil bantu Nando untuk jadi juara dunia di musim itu nggak bang? Well, nggak. Karena gue harus akui bahwa crash di Belgia dan Jepang itulah tetap menjadi faktor utama Nando kehilangan gelar Jordan, dan bukan karena rekan timnya aja yang agak kurang. Dan gue tetap akan masukin senario itu di series ngehalu ini ya. Jadi sorry, fans Nando. Felipe Massa kan finish di posisi ke-7 di real life ya. Dan gue akan taruh Robert Kubica juga di posisi ke-7. Tapi kan bedanya poinnya aja. Felipe Massa tuh poinnya 122, sedangkan Robert gue akan buat ya 150-160an lah, ketat dengan Mark Webber di posisi ke-6. Di musim 2013, Ferrari itu sebenarnya cukup oke di musim ini, mengawali musim 2013, di mana mereka mengakhiri 2012. Konsisten meraih podium dan kedua pembalap tampil sesuai dengan performa mobilnya kali ini. Robert pun di musim ini juga mampu mengimbangi Fernando Alonso, dan anggap aja di saat Mercedes itu masih struggling dengan tire wear mereka, McLaren juga menurun jauh di musim ini, dan Seb masih strong di depan, kedua pembalap Ferrari itu berada di top 3 klasemen dan menjadi lineup terkonsisten di grid saat itu. Anggap aja kedua pembalap juga meraih masing-masing satu kemenangan, dan bayangin aja nih, Robert Kubica raih kemenangan bersama Ferrari cuy. Gak perlu nunggu 2025 dah kita. Tapi menurut teori Gilang 2020, setiap kemenangan itu ada yang tertunda, dan mungkin kemenangan dia di Le Mans kemarin adalah salah satu contohnya. Tapi anggap aja lah, kita nggak perlu nunggu 12 tahun. Kita wujudkan aja di 2013. Nah, menuju summer break, kedua pembalap tuh masih berada di top 3 klasemen dan agak sedikit jauh sama Seb. Battle mereka tuh ialah untuk posisi kedua di klasemen itu dengan Kimi. Dan setelah summer break, Seb dan Red Bull mereok dan memenangkan 9 kali balapan berturut-turut itu. Dan kedua Ferrari masih konsisten meraih podium sana-sini, dan kedua pembalap secara ketat berhasil finish di top 3 dengan Nando sedikit lebih unggul. Performa ini membuat kuda pembalap mereka kembali dipertahankan untuk musim 2014. Nah, ini berarti Kimi kemana bang? Kan dia di real life ke Ferrari di tahun itu. Nah, gue akan buat dia stay di Lotus dan Pastor Maldonado di Williams. Buset, makin bangkrut gak tuh Lotus kalau dia stay ya kan? Ya enggak dong, kan Lotus bapuk di 2014, jadi bonus gajinya nggak bakal bengkak banget. Ya walaupun bakal masih bengkak juga sih ya. Tapi kita semua tahu Ferrari 2014 tuh kayak gimana. Understeer dan oversteer di saat yang sama mobilnya ya kan?
Aduh, itu bisa jadi salah satu atau bahkan mobil terburuk Ferrari di F1 ya. Dan kedua pembalap mereka benar-benar struggling untuk meraih hasil bagus musim itu. Robert benar-benar struggle parah, mirip-mirip kayak Kimi di real life lah di musim itu. Dan Nando juga harus capek-capek menderek mobil merah itu lagi beberapa kali ke podium. Robert mengakhiri musim 2014 ya berada tank di posisi ke-10 persis di top 10 ya. Dan tentu ini membuat Robert sedikit frustasi dan kecewa sama Ferrari. Pada akhirnya, Robert sudah cukup dengan kelawakan Ferrari dan memutuskan untuk pindah ke Williams di 2015 menggantikan Lord Maldonado yang bikin Williams frustasi juga dengan kelakuan-kelakuannya on track. Dan gue akan anggap Robert bakal stay di Williams sampai 2019 sesuai dengan real life ya. Robert akan meraih lumayan banyak podium juga di Williams, tapi sayang aja di 2019 karir F1 dia akan selesai sesuai dengan real life. Dan dia cuma meraih 2 kemenangan total ya. Pertama di Kanada 2008 bersama BMW Sauber, dan satunya lagi di 2013 bersama Ferrari, ya anggap aja di Silverstone lah ya. Tapi jumlah pole dan podiumnya pasti lebih banyak dari kemenangannya. Sayang sih, emang sebenarnya ini bisa jadi salah satu what if terbesar di F1 ya. Tapi gue rasa senario yang gue bikin ini pun mungkin gak sesuai beberapa ekspektasi fans-fans juga ya. Mungkin ada yang expect dia bakal jadi Jordan sama Ferrari, tapi jujur aja, Nando, Seb, dan Charles kemungkinan aja nggak bisa, dan kita semua tahu salah siapa. Tapi setidaknya, dia akan stay di F1 tuh lebih lama, dan kita bisa lihat dia balapan bersama tim merah itu. Dan gue akan tetap prediksi 2025 dia bakal menang Le Mans bersama AF Corse nomor 83 itu. Walaupun gak bakal semengharukan dan sespesial kayak di real life lah. Karena kalau di universe ini, dia masih jauh lebih prima dibandingkan real life. Dan sudah mencicipi kemenangan bersama si merah itu di F1. Tapi tetap aja lah, menang Le Mans mau di tim manapun bakal selalu spesial cuy. Karena menurut Anton 2023, menang Le Mans itu jauh lebih baik dibandingkan jadi NPC di F1. Dan ya gue setuju sih. Tapi lebih keren lagi kalau kalian bisa menang Triple Crown ya. BTW keren juga ya, minggu kemarin lineup Williams 2019 yaitu George Russell dan Robert Kubica berhasil memenangkan balapan. George menang di Kanada dan Robert menang Le Mans. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, udah capek coy. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.